Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Sekarang saya sedang berada di Pondok Pesantren Darul Ulum, tepatnya di kampus Unibdu, yaitu Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Nah, pemirsa, apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengarkan kata-kata santri? Nah, santri di sini biasa hanya mengetahui hal-hal yang Islam saja, hanya mengaji kitab-kitab kuning dan sebagainya. Namun ada hal apa lagi yang bisa santri lakukan? Mari kita lihat liputannya. Santri pada umumnya yang telah kita ketahui hanyalah sebatas mengaji Al-Quran, kitab kuning, sholat berjamaah, sorogan, dan kerja bakti. Akan tetapi, sejenak kita berpikir, apakah santri bisa bersaing di dunia yang semakin berkembang, khususnya kemajuan teknologi yang dinamis, gaya hidup modern, serta kebutuhan beragam informasi lainnya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya melihat tayangan-tayangan TV kita ini tidak memiliki nilai atau value yang baik terhadap masyarakat Indonesia, dan banyak di antara kita hanya menjadi penonton. Dan di antaranya juga banyak yang di antara kita hanya protes-protes saja ketika ada tayangan-tayangan tidak sesuai dengan akidah kita, fikih kita. Dia hanya bisa protes, sementara tidak bisa buat apa-apa. Makanya ketika ada seperti itu, ide yang paling baik menurut saya, langkah yang paling baik adalah menjawab dengan persoalan yang sama. Ketika dia permasalahan dengan TV, maka kita jawab dengan TV. Ketika misalnya dia bikin masalah dengan koran, maka kita harus dijawab dengan koran. Nah, ini intinya ke sana. Tujuan saya adalah bisa menjadi corong bagi orang-orang yang tidak paham tentang pesantren dan Islam pada umumnya. Selama ini Islam dikonotasikan sebagai teroris. Islam dikonotasikan sebagai komunitas atau kelompok orang yang hanya fokus pada akhirat saja. Spesifik lagi, pesantren dikenal dengan gudiken, gatelen, terus bangunnya suka telat, dan lain sebagainya. Kita ingin rubah itu. Nah, dengan cara menampilkan sesuatu yang sebenarnya yang mereka tidak lihat akan ditampilkan dalam media ini. Tidak ada yang bisa memperjuangkan nasib kita kecuali kita sendiri. Gak boleh kita bergantung kepada orang lain. Ya Allah, bi husnil khatimah, ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, bi husnil. Dunia TV adalah dunia yang high cost. Sama halnya kita mengurus rumah sakit, sama halnya kita mengurus perusahaan pesawat terbang. High cost-nya di sini karena resources kita, resources dengan spesifikasi tinggi, alat-alat kita juga dengan alat-alat yang spesifikasi tinggi, maka perputaran uang pun di dalam dunia televisi juga sangat tinggi. Untuk mendirikan TV yang pada saat ini sekarang saya ada, itu sudah habis 1,3 triliun. Dari mana duit itu? Kalau misalnya memang kita hanya bermain-main saja, maka kita harus tangani ini dengan serius. Nah, kendalanya memang ada di budget. Nah, akhirnya dari pertemuan dan mencari koneksi-koneksi yang ada, alhamdulillah bisa terjawab itu semuanya. Yang jelas saya bukan Superman yang bisa mengisi mulai dari bikin mangkoknya, bikin baksonya, bikin kuahnya, bikin mie dan sebagainya. Kemampuan saya sekarang adalah membuat mangkok. Nah, tergantung dari santri ini sudah saya siapin mangkok. Silakan diisi baksonya, silakan diisi mie-nya, jangan sampai mangkok ini diisi oleh orang lain. Kalau mangkok ini diisi oleh orang lain, percuma saya bikin warung bakso ini. Nah, bagaimana caranya santri bisa berperan menjadi pentolnya, atau mie-nya, atau tahunya, atau di dalamnya yang enak. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kegiatan seperti ini yang saya harapkan santri bisa sadar tentang media, bahwa siapapun yang bisa memegang media, maka dia bisa berhasil menguasai dunia. Workshop ini bukan mangkoknya, workshop ini adalah media untuk memasaknya. Sementara mangkoknya ini kan Nusantara channelnya ini. Nah, bagaimana caranya mangkok ini bisa diisi oleh daging kita, mie-nya juga produk-produk kita, tahunya juga tahu kita. Jangan diisi tahu impor. Kalau mangkoknya mangkok kita, nanti diisi tahu impor, maka namanya juga bukan lagi Nusantara channel. Nah, ini harus saling merasa tanggung jawab bersama dan kita bagi tugas, maka sense of belonging,
rasa saling memiliki inilah yang paling penting. Bahwa sekarang kita sudah punya channel sendiri. Silahkan do the best, lakukan yang terbaik. Itu bukan sesuai lagi, itu adalah pijakan saya. Pijakan kita adalah di situ al-muhawadatul al-qadimi soleh. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan sesuatu yang baik, yang lama, yang masih baik, dan kita mencari sesuatu yang baru yang lebih manfaat lagi. Itulah konsepnya di pesantren. Pesantren tidak boleh melepaskan itu. Nah, nilai al-muhawadatul al-qadimi soleh itulah yang tidak dipandang oleh komunitas non pesantren terhadap kita. Seakan-akan kita ini komunitas terbelakang. Nah, dalam konteks ini kami ingin menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa konsep itu betul-betul up to date dan sangat peka zaman dan sangat islami sekali, karena kehadiran Islam itu bukan mencabut akar budaya, tetapi bagaimana caranya budaya bisa berkembang dan kita luruskan mana yang kurang baik, bukan kita cabut. Harapan dari saya dari workshop ini, kami mendapatkan talenta-talenta yang murni pesantren dengan memiliki nilai-nilai al-muhafadzatul al-qadimi soleh, yang memiliki nilai-nilai dasar khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia dalam manusia memberikan manfaat orang lain. Dan jika memang mereka betul santri dan dia bisa memiliki kemampuan-kemampuan dan ability yang sesuai dengan kemampuannya, saya harapkan dia menjadi pengisi-pengisi utama dari Nusantara Channel ini gitu. Dan dia tidak diisi oleh orang lain, value-nya terjaga. Jadi betul-betul ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita perjuangkan. Zaman dulu kiai-kiai kita berjuang dengan melawan penjajah. Nah, sekarang ini kita berjuang melawan media. Harapan ke depan, para santri di Indonesia dapat turut berkontribusi dalam dunia penyiaran serta mampu bersaing secara global namun tetap berakar pada budaya dan kearifan lokal.